Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiati, NIM 222000238 dari kelas F. Di sini, saya akan mempresentasikan materi UAS yaitu mata kuliah manajemen rantai pasok. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang SCM strategi. Strategi SCM merupakan kumpulan kegiatan aksi strategis di sepanjang supply chain yang menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada pada supply chain tersebut. Tantangan rantai pasok terkait yaitu menumbuhkan penawaran produk, meningkatnya ketergantungan pada pemasok eksternal, menumbuhkan konten subkontrak, kebutuhan yang bertumbuh dalam manajemen. Sehingga ada 3 komponen utama dalam mengelola resiko dalam rantai pasok, yaitu yang pertama, kinerja pemasok, 2, manajemen resiko, ketiga, kesiapan produksi. Strategi supply chain yang dikembangkan meliputi 1. Mengurangi mata rantai. Mengurangi mata rantai dapat dilakukan dengan penjualan dilakukan secara langsung ke pelanggan. 2. Memesan komponen hanya jika sudah menerima pesanan, yang sebagian besar komponen dipesan jika sudah ada pesanan komponen dari pelanggan. 3. Menentukan standar waktu bagi anggota supply chain. Standar waktu untuk proses dan penyimpanan komponen ditentukan untuk seluruh mata rantai. 4. Menciutkan jumlah pemasok. Menciutkan jumlah pemasok ini dilakukan untuk mendapatkan komitmen yang kuat, kerjasama yang baik, dan integrasi proses arus barang. 5. Mengutamakan pemasok yang dekat dengan pabrik. 6. Mengembangkan JIT manufacturing. 7. Mengembangkan e-commerce. 8. Melakukan kemitraan. Segmentasi pemasok dan keterlibatan keberhasilan misi pemasok yaitu meliputi 1. Mitra strategis atau strategis. Faktor risikonya, biaya peralihan, pemanfaatan kapasitas tinggi atau waktu tunggu. 2. Supplier kunci atau K. Faktor risikonya, konten program atau NRI tinggi, pemasok baru. 3. Pemasok komoditas atau commodity supplier. Faktor risikonya, memerlukan persetujuan kualitas. 4. Pemasok yang dapat dihabiskan atau expendable supplier. Faktor risikonya, berbagai sumber dan distribusi dan stok pengaman dan VMI. Strategi untuk mengatasi global supply chain ada beberapa strategi, yaitu 1. Strategi spekulatif. Dalam strategi ini, setelah mempertimbangkan perusahaan, menetapkan salah satu skenario saja berdasarkan asumsi tertentu, dan akan berganti skenario apabila asumsi yang diandalkan berubah. 2. Strategi hedging. Dalam strategi ini, perusahaan merencanakan supply chain sedemikian rupa sehingga kerugian di mata rantai yang satu dapat ditutup oleh keuntungan dari mata rantai lainnya. Dicontohkan, Volkswagen mempunyai pabrik-pabrik di Meksiko, Jerman, Brasil, dan Amerika Serikat. Kerugian operasi di satu negara dapat ditutup oleh keuntungan dari negara lain. Strategi fleksibel. Apabila dilaksanakan dengan baik, dalam strategi ini perusahaan bisa menjalankan berbagai skenario dan mengambil keuntungan darinya. Misalnya, menggunakan beberapa supplier kunci dan mendirikan pabrik dengan kapasitas lebih di beberapa negara. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang single item inventory. Inventory merupakan penyimpanan beberapa jenis barang yang tersimpan di gudang yang mempunyai sifat pergerakan yang agak berbeda satu sama lain, sehingga panjang pendekatnya supply chain juga berbeda. Inventory ada 3 macam, yaitu cycle inventory, safety inventory, seasonal inventory. Inventory discussion atau kepunteraan inventory biasanya itu ada 2, how many to order dan when to order. Ini merupakan salah satu formula dari single item inventory, di mana D. Demand itu permintaan per tahun, K. Setup cost itu biaya pengaturan, H. itu unit holding cost atau biaya penyimpanan unit, L. Lead time atau waktu tunggu, WD itu working day atau hari kerja. Tersebut dapat dijadikan informasi untuk menentukan jumlah pesanan optimal di mana data-data tersebut harus diolah sebagai contoh berikut. D itu 6.000, K 115 US dollar, H 4,20 US dollar, L 9, WD 250. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pesanan optimal itu sebesar 573 dengan titik pemesanan ulang 216 atau reorder point. Seperti contoh, saya rubah D dari 6.000 menjadi 9.000. Nah, di sini maka bisa disimpulkan bahwa Q pesanan optimalnya 702, sehingga DKH ini mempengaruhi Q, sedangkan LWD itu akan mempengaruhi order point. Selanjutnya, saya akan menjelaskan multi-item inventory. Sumber ketidakpastian inventory yaitu pemasok dan pembeli, maka diperlukan safety stock, stock out, dan service level Z. Pada bagian ini merupakan formula dari multi-item inventory. Seperti data di Excel dapat dilihat, dalam multi-item inventory digunakan untuk mencari tahu atau mengambil keputusan apabila barang tersebut diorder bersama atau diorder masing-masing, mana yang memiliki biaya terendah. Seperti contoh, annual demand for RA A
12.000, RB 1.200, RC 120, Product Space Order Cost SA 1.000 US dollar, SD 1.000 US dollar, SC 1.000 US dollar, Unit Cost CA 500 US dollar, sama CACBC. C, Common Order Cost S itu 4.000 US dollar dan holding cost-nya H 20%. Sehingga ketika data ini diolah dapat disimpulkan bahwa apabila di order bersama biaya yang dikeluarkan cuma 136 US dollar. Sedangkan pada set kedua biaya yang dikeluarkan apabila di order masing-masing yaitu sebesar 155,140 US dollar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut lebih hemat biaya apabila diorder secara bersama-sama, yaitu 136,558 US dollar. Kedua hasil tersebut dapat berubah sesuai data yang dimiliki perusahaan secara valid. Materi keempat yaitu kinerja SCM. Aspek fundamental dalam MRP adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Diperlukan sistem pengukuran yang dapat mengevaluasi kinerja rantai pasokan secara holistik. Sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk 1. Melakukan monitoring dan pengendalian. 2. Mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasokan. 3. Mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. 4. Menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Menciptakan sistem pengukuran kinerja supply chain, yaitu dapat dilakukan dengan 1. Menentukan apa yang akan diukur dan dimonitor untuk menciptakan kesesuaian antara strategi supply chain dengan metrik pengukuran. 2. Setiap beberapa periode pengukuran dilakukan. 3. Seberapa penting ukuran yang satu relatif terhadap yang lain. 4. Siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu ukuran tertentu. Suatu sistem pengukuran kinerja biasanya memiliki beberapa tingkatan dengan cangkupan yang berbeda-beda. Biasanya mengandung beberapa tingkatan, yaitu 1. Individual metric, 2. Metric set, 3. Overall performance measurement system. Sehingga model pengukuran kinerja supply chain itu ada beberapa. POA, Performance of Activity, yaitu kinerja aktivitas diukur dalam berbagai dimensi, yaitu ongkos yang terlibat dalam eksekusi suatu aktivitas, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas, kapasitas, kapabilitas, produktivitas, utilisasi, dan outcome. 2. Model SCOR, Supply Chain Operation Reference, yaitu suatu model acuan dari operasi supply chain yang pada dasarnya merupakan model yang berdasarkan proses. Yang kelima, materi tentang Future SCM. Konsep MRP tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi atau TI. Justru kemajuan teknologi yang melahirkan prinsip-prinsip dasar dari manajemen supply chain. 3 prinsip dasar dalam supply chain management. 1. Melihat bahwa hakikat informasi harus merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan inventor atau biaya terbesar rata-rata perusahaan. 2. Unsur biaya, kecepatan, dan kualitas. Persaingan yang sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. 3. Manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset strategis perusahaan yang harus dibina sesungguh-sungguhnya keberadaannya. Dengan begitu, komponen konsep supply chain management dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Supply chain replenishment, proses yang berkaitan dengan bagaimana para pemasok saling bekerja sama menyediakan produk-produk atau bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan sedemikian rupa sehingga memenuhi target permintaan yang ada, service level yang telah dicanangkan. 2. Collaborative planning, yaitu proses yang memfokuskan diri pada aktivitas perencanaan yang berkaitan dengan operasi, produksi, inventor, dan distribusi, sehingga keseluruhan perusahaan yang bekerja sama mengetahui objektivitasnya masing-masing untuk mencegah adanya konflik dapat bermuara pada titik tercapainya kebutuhan pelanggan. 3. Collaborative product development, proses yang berkaitan dengan aktivitas penciptaan produk atau jasa yang membutuhkan kerjasama antara berbagai mitra bisnis dengan perusahaan, sehingga kualitas produk atau jasa dapat dipenuhi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. 4. E-procurement, yaitu manifestasi baru dari proses pengadaan konvensional di mana dalam aktivitas ini teknologi internet dan proses-proses bisnis benar-benar diterapkan dengan sungguh-sungguh. 5. E-logistik, sama dengannya e-procurement, hanya saja proses ini berkaitan dengan aktivitas manajemen pergudangan dan transportasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa supply chain management sangat bermanfaat bagi perusahaan terutama di masa depan dan di masa yang akan mendatang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.